Salam cinta dan cahaya. Senang sekali saya, Yvonne Sutrisna, dapat kembali menjumpai sahabat Kriya Yoga Nusantara. Pada konten kali ini saya akan membahas tentang hubungan cakra seks dan kundalini sakti. Pada video yang lalu saya sudah membahas tentang cakra seks, tentang apa saja bahaya cakra seks jika ia tidak aktif atau mungkin terlalu aktif. Jadi yang diharapkan tentu saja adalah keseimbangan dari cakra seks. Cakra dari bahasa Sanskerta yang berarti roda atau pusaran yang ada di dalam tubuh eteris kita. Terdapat 114 cakra keseluruhannya di dalam tubuh eteris kita, namun terdapat 7 cakra mayor atau cakra utama yang akarnya berada di susumna nadi atau di jalur tulang belakang, salah satu nadi utama. Tentang prana, nadi, dan cakra juga pernah saya bahas pada video-video sebelumnya. Cakra di dalam tubuh eteris kita atau di prana maya kosa ini untuk cakra utama atau cakra mayornya terdapat 7. Itu juga yang dikenal oleh umum ya, oleh awam selama ini cakra ada 7. 7 cakra mayor. Salah satunya tentunya adalah cakra seks. Cakra seks atau sering disebut juga sebagai sakral cakra dalam bahasa Inggris dan swadhisthana cakra dalam bahasa Sanskerta. Swa artinya adalah diri kita, Dhisthana artinya establish. Jadi di cakra seks lah kita mulai establish atau diri kita sebagai manusia mulai didirikan. Artinya adalah kesadaran tubuh kita akhirnya mulai kita rasakan. Setelah di cakra dasar kita mulai mengenali kebutuhan akan rasa aman, stabilitas, kita mulai memiliki survival instinct, naluri untuk bertahan hidup. Kemudian di cakra seks lah kita mulai menyadari akan kebutuhan-kebutuhan dari tubuh fisik kita. Cakra seks ini berada di antara navel, di antara pusar dan tulang kemaluan kita. Dan dia terhubung ke organ-organ intim kita. Jadi pusatnya cakra seks ini ada di tulang punggung ya, akarnya ada di tulang punggung atau di susumna nadi. Kemudian ketika ia berkembang, dia akan berkembang sampai ke arah depan. Makanya kadang-kadang ada yang suka bingung antara cakra depan atau cakra belakang. Sebenarnya cakra ya cakra, hanya akarnya, pusatnya semuanya di susumna nadi. Kalau untuk cakra mayor itu berpusat atau berakar di susumna nadi yang ada di tulang belakang. Kemudian ketika ia berkembang, kelopak lotusnya itu akan berkembang sampai ke arah depan. Jadi bisa dilihat sebagai cakra belakang, belakang tubuh, dan cakra depan akhirnya ya. Begitupun dengan cakra seks memiliki 6 kelopak dan berwarna orange. Ketika dia terbangkitkan, suara astral yang akan kita dengarkan adalah seperti suara seruling. Dan cakra seks ini juga ternyata sangat berkaitan dengan kundalini sakti. Kundalini saya juga sudah pernah membabarkannya pada video-video sebelumnya. Kundalini sakti adalah energi laten yang berada di kelenjar perineum. Di antara organ intim dan anus terdapat kelenjar perineum, di mana di sana terdapat energi kundalini atau kundalini sakti yang sangat berhubungan dan sangat bermanfaat untuk evolusi kesadaran spiritual manusia. Jadi ketika kundalini ini terbangkitkan, ia akan naik melalui jalur tulang punggung di mana terdapat cakra-cakra mayor di atasnya dan tentunya akan melewati cakra seks juga. Nanti kundalini akan naik di sepanjang jalur susumna sampai ke pusat cakra mahkota dan terjadilah yang dinamakan pencerahan spiritual pada diri seorang manusia. Tetapi pada konten kali ini kita akan fokus kepada hubungan antara kundalini sakti dan cakra seks
Apakah hubungannya? Ternyata ketika Kundalini Sakti ini terbangkitkan, ia naik dari cakra dasar tentunya. Cakra dasar jelas ada hubungan dengan Kundalini Sakti karena letaknya yang berdekatan. Tetapi kemudian ketika Kundalini Sakti ini naik dan dia melewati cakra seks, maka cakra seks juga akan mulai teraktifkan, akan mulai terbangkitkan. Itulah sebabnya banyak praktisi-praktisi meditasi ketika mulai melatih Kundalini di awal-awal perjalanannya, energi seksnya akan mulai terbangkitkan. Tiba-tiba libido seksnya akan meningkat. Keinginan seksualnya akan meningkat bahkan lebih dari biasanya. Nah, para praktisi ini jika ia tidak dibekali dengan ilmu yang benar tentang energi seks, tentang Kundalini, kemudian apa yang harus kita lakukan dengan hal itu, akan merasa ada yang salah lalu kepada dirinya. Lalu kemudian akan terjadi penyimpangan dan sebagainya. Ini juga berhubungan dengan yang sudah saya sampaikan pada video yang lalu tentang masyarakat kita yang masih banyak menganggap seksualitas sebagai sesuatu yang tabu, sesuatu yang salah. Banyak secara religius juga kita menganggap seks sebagai sesuatu yang dosa dan sebagainya. Itulah akhirnya yang membuat seseorang ketika gairah seks muncul, ketika mungkin ada libido pada diri kita, kita mulai merasa bersalah. Kayaknya harusnya ini nggak seperti ini deh. Ada yang salah dengan diri saya. Nah, akhirnya muncullah penekanan. Penekanan seks inilah akar dari semua permasalahan. Atau mungkin bisa juga terjadi sebaliknya. Jika tidak ditekan malah diumbar dan bisa jadi seseorang justru malah menjadi terobsesi berlebihan akan seksualitas. Padahal untuk memiliki cakra seks yang sehat, kita harus memiliki keseimbangan di dalamnya. Kita harus memiliki pandangan dan pemahaman bahwa seksualitas adalah sesuatu yang alami, sesuatu yang manusiawi, kebutuhan biologis sebagai seorang manusia, dan dengan begitu kita tidak akan menekan seks, tetapi juga tidak akan mengumbar atau tidak akan menjadi terobsesi terhadap hal itu. Hanya dengan pandangan yang sehat terhadap seksualitas, bahkan nantinya ketika kita sudah mampu memahami bahwa energi seks adalah energi yang suci, yang sakral, kita akan tahu bahwa ada rahasia leluhur yang sangat luar biasa di dalam cakra seks kita. Dan kemudian ketika Kundalini ini melewati cakra seks, membersihkan, membuka, mengaktifkan cakra seks, apa yang terjadi terhadap diri seseorang? Ketika seseorang tidak memahami teknik transmutasi seksual energi, maka banyak hal yang akan terjadi. Bisa jadi karena dia merasa bersalah, tidak akan melanjutkan praktek meditasinya, atau dapat terjadi penekanan seperti yang tadi saya sebutkan. Penekanan pun dampaknya bisa sangat mengganggu bagi wanita. Banyak dilaporkan wanita-wanita yang akhirnya jadi dingin dalam seksualitas, jadi frigid, atau laki-laki yang kehilangan libidonya sampai masalah impotensi. Ataupun juga seperti yang tadi saya sebutkan, dapat terjadi penyimpangan-penyimpangan atau seseorang yang terlalu terobsesi dan mengumbar seksualitas secara berlebihan. Jadi sebagai seorang meditator, terutama praktisi Kundalini, menurut saya sudah seharusnya kita memahami teknik transmutasi seks energi. Jadi ketika energi Kundalini atau Kundalini Sakti kemudian naik ke atas dan membangkitkan energi seks kita, di cakra seks kita yang memang sangat terhubung dengan organ intim kita, kita jadi tahu apa yang harus dilakukan. Transmutasi artinya di sini adalah kita ubah, kita transmute. Kita ubah energi seksnya, energi dari cakra seks kita ubah menjadi samadhi. Energi seks diolah menjadi kecerdasan, menjadi bahan bakar spiritual, bahan bakar untuk kreativitas, bahkan untuk kemakmuran, dan sebagainya. Sekarang bagaimana caranya? Caranya adalah dengan teknik-teknik tertentu. Pada transmutasi seks energi ini, ketika sperma pada pria diubah sedemikian rupa melalui serangkaian teknik transmutasi energi,
Kemudian energi sperma pria yang sangat luar biasa itu dibawa naik di sepanjang jalur susumna untuk mengaktifkan cakra-cakra di atasnya. Dan pada wanita adalah energi pada ovarium, energi pada indung telurnya. Karena cakra seks ini juga terhubung sekali dengan testis pria dan juga ovarium wanita. Pada kelenjar-kelenjar pada organ reproduksi kita. Ini adalah hal yang mutlak yang harus dilakukan oleh para praktisi meditasi atau kundalini. Karena jika tidak demikian, maka energi seks akan stuck atau terhambat di seputar cakra seks saja. Bahkan bisa mengakibatkan sindrom atau perjalanan spiritual kita yang terhambat menjadi semakin lama dan sebagainya. Jadi yang paling penting adalah kita memahami energi seks kita terlebih dahulu. Seperti pada video saya sebelumnya, kita sadari dulu bahwa tidak ada yang salah dengan hasrat seks kita. Bahwa manusia wajar, alami memiliki hasrat seks. Jangan menekan, tapi juga jangan berlebihan. Kemudian setelah itu kita belajar bagaimana mentransmutasikan energi seks ini dan membawanya untuk menghidupi cakra-cakra yang ada di atas. Jadi yang paling penting sekarang adalah pemahaman kita terlebih dahulu. Seperti yang sudah saya sampaikan juga pada video saya sebelumnya, bahwa yang paling penting kita menyadari bahwa energi seks yang ada di dalam diri kita ini wajar, alami, sehat, tidak perlu ditolak, tidak perlu ditekan, tapi juga jangan diumbar dan jangan menjadi terobsesi terhadap seksualitas. Kemudian setelah itu kita mulai belajar tentang bagaimana mengubah atau mentransmutasikan energi seks ini menjadi bahan bakar kundalini kita. Karena kundalini pun tidak dapat naik secara maksimal jika tidak ada bahan bakar dari energi seks. Karena itu memang sangat berkaitan energi seks dan kundalini ini. Banyak para master yang juga menyatakan demikian. Seperti Osho bahkan menyatakan bahwa energi seks adalah kundalini. Kundalini adalah energi seks. Master Choa Kok Sui juga menyatakan demikian. Beliau menyatakan tanpa energi seks yang dibawa naik ke atas, ditransmutasikan, maka cakra-cakra di atas tidak dapat aktif. Maka pencerahan spiritual menjadi tidak mungkin bagi seseorang. Jadi inilah pentingnya energi seks di dalam diri kita dan juga tentunya hubungannya dengan energi kundalini. Karena ketika energi seks sudah bercampur dengan kundalini, kemudian dibawa naik ke atas melalui serangkaian teknik tertentu, dibawa naik ke cakra-cakra di atasnya, maka energi seks berubah menjadi cinta. Energi seks berubah menjadi samadhi. Energi seks berubah menjadi bahan bakar kreativitas, kecerdasan. Kita lihat banyak sekali orang-orang cerdas, orang-orang aktif yang memiliki drive seksual yang besar ya. Biasanya sangat jarang atau bisa dikatakan tidak ada orang-orang jenius yang tidak memiliki drive seks yang kuat. Orang-orang jenius biasanya memiliki hasrat seks yang juga besar. Karena itu kita tahu banyak skandal-skandal seks pada orang-orang besar ya. Itu mungkin kalau menurut saya karena teknik transmutasi seksual energinya masih belum dilatih dengan sempurna. Seperti itu. Jadi memang energi seks di cakra seks ini adalah harta karun yang luar biasa yang kita harus belajar bagaimana mengolahnya, mentransmutasikannya menjadi bahan bakar untuk banyak hal seperti yang saya sebutkan tadi. Untuk kreativitas, untuk kecerdasan, untuk kemakmuran, bahkan juga tentunya untuk pencerahan spiritual. Ya, itulah tadi pembabaran saya pada konten kali ini tentang hubungan antara cakra seks atau swadhisthana cakra dengan energi kundalini atau kundalini sakti. Bahwa keduanya memang sangat berkaitan. Energi kundalini tidak mungkin dapat aktif secara maksimal tanpa energi seks. Dan juga sudah saya babarkan pentingnya energi seks ini bagi kita, bagi kelangsungan hidup kita di dunia sebagai manusia maupun juga bagi spiritualitas dan pencerahan manusia.
Pada video berikutnya, saya akan memberikan teknik sederhana saja untuk membersihkan, membuka, mengaktifkan cakra seks yang dapat diikuti oleh teman-teman semua. Tetapi untuk pemahaman seksualitas yang lebih menyeluruh, untuk teknik transmutasi seksual energi diberikan pada pelatihan Kriya Yoga Nusantara tingkat 2. Dan jika Anda membutuhkan informasi dan juga untuk pendaftaran bagi pelatihan-pelatihan yang diadakan di Kriya Yoga Nusantara, Anda dapat menghubungi kontak number admin kami pada kolom deskripsi yang selalu kami sertakan pada video-video kami yang kami upload. Dan kini saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe YouTube channel dari Kriya Yoga Nusantara. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe YouTube channel dari Kriya Yoga Nusantara ini. Caranya gampang, tinggal klik saja tombol subscribe yang ada di bawah setiap video yang kami upload. Jangan lupa juga selain subscribe, Anda bisa like, share, komen, dan juga klik tombol notifikasinya. Jangan lupa. Tombol notifikasi ini penting karena jika Anda mengklik tombol notifikasi akan mendapatkan notifikasi dari setiap video-video terbaru yang kami upload. Akhirnya saya Yvonne Sutrisna, saya pamit dulu untuk kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya dan salam cinta dan cahaya.